Pada saat itu, Pak Rohil dan Fatimah sangat terkejut mendengar hal tersebut. Fatimah langsung berteriak histeris. "Ya Tuhan, anakku!" Ibu Fatimah menangis. Pak Rohil bertanya kepada Yohal, "Nah, apakah kamu tahu di mana Jarok dibawa wanita itu?" "Saya tahu Pak," Yohal lekas menjawab. "Wanita itu tadi membawa Jarok ke arah hutan di samping sungai di sana," sambil menunjukkan arah perginya Jarok dan wanita itu. Di dalam hutan di bawah pohon besar, Jarok masih belum tersadarkan dari pengaruh wanita si kuntilanak. Jarok berkata kepada wanita itu, "Kita ini mau kemana? Dan kakak ini siapa?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kita akan pergi ke istanaku." Dengan rasa penasaran Jarok bertanya, "Memangnya di mana istanamu itu?" Wanita itu lekas berkata, "Itu, di atas sana," sambil menunjuk arah gunung tinggi yang ada di hadapan mereka. Jarok yang merasa kecapean berkata, "Bisa tidak kalau kita istirahat dulu, kakiku terasa sakit." Wanita itu hanya tersenyum dan mengangguk. Di tengah malam yang gelap gulita, Pak Rohil dan beberapa kerabat keluarga yang lain berusaha mencari Jarok di hutan. Mereka terus mengikuti jejak tapak kaki Jarok, namun mereka tidak bisa menemukannya, hingga waktu terus berlalu sampai keesokan paginya. Namun pencarian Jarok masih belum membuahkan hasil. Di kaki gunung dekat sungai, Jarok melihat wanita itu sedang menangkap udang dan kepiting. Ketika wanita itu menangkap kepiting, dia langsung melahapnya dengan mentah. Melihat hal itu, Jarok merasa jijik dan mual. Kemudian wanita itu berjalan ke arah Jarok, dan memberikan Jarok 2 kepiting mentah. "Ini makanlah, selagi segar," kata wanita kuntil tersebut. Jarok tidak bisa menahan rasa jijiknya. Dia berkata kepada wanita itu, "Kenapa kepiting ini tidak dimasak terlebih dahulu?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Nantilah setelah sampai di istanaku, kamu pasti akan memakan makanan yang lezat." Tanpa berlama-lama di tempat itu, wanita itu memegang tangan Jarok dan melanjutkan perjalanan mereka. Dalam hitungan menit, mereka sudah sampai di bawah pohon besar. Jarok yang telah dipasang mantra kuntilanak, dia melihat sekitarnya ibarat istana megah yang dipenuhi dengan patung-patung cantik. Jarok terus dipegang oleh wanita itu menaiki tangga. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat singgah sana wanita itu. Setelah istirahat beberapa saat, Jarok mulai merasakan ada yang aneh dengan wanita tersebut. Dia memandang secara menyeluruh ruangan yang dia berada saat ini. Tempat ini hanyalah puncak pohon besar. Namun di hadapannya ada singgah sana. Tidak lama kemudian, wanita itu menghampiri dan memegang tangan Jarok, dan mereka menuruni anak tangga. Jarok dibawa di bawah pohon besar. Wanita itu menyuguhkan makanan ke Jarok. Setelah Jarok mengamati makanan tersebut, dalam sekejap dia tersadar dan rasa ingin muntah. Dia melihat cacing yang berada di atas daun dan cacing itu masih hidup. Kemudian Jarok menatap wanita itu. Dia semakin terkejut ketika melihat wajah wanita itu. Wajahnya sangat pucat, pipinya berkerut seperti nenek-nenek 70 tahunan. Kemudian Jarok melihat sekitarnya, ingin mencari wanita yang bersamanya tadi, namun dia tidak melihat orang lain. Jarok kemudian bertanya kepada wanita yang ada di hadapannya, "Nek, kakak yang tadi bersamaku, di mana dia sekarang?" Nenek itu tidak berkata, dia hanya tersenyum, namun senyuman itu sangat menakutkan. Hati Jarok seketika bergetar ketakutan. Dia ternyata baru sadar bahwa orang ini bukanlah manusia. Jarok berdoa di dalam hati, supaya dia segera lepas dari pengaruh mantra gaib, wanita kuntilanak ini. Di rumah Jarok, Pak Rohil dan keluarga besarnya melakukan ritual kepercayaan dan keagamaan, dengan memberikan sesajen di bawah pohon besar. Karena sudah menjelang 3 hari, sejak kehilangan Jarok, belum ada sama sekali tanda-tanda keberadaannya. Dengan melakukan berbagai upaya, dan dibunyikan gong sebagai tanda pemanggilan budaya leluhur,
Sekitar 1 jam kemudian, di bawah pohon besar, seseorang berteriak minta tolong. Setelah mereka mendengar suara tersebut, mereka langsung berlari ke arah suara tersebut. Mereka semua terkejut setelah melihat Jarok yang sudah sangat lemas, wajah pucat dan tidak berdaya, duduk di bawah pohon besar. Pak Rohil langsung berlari dan memeluk anaknya itu. Dengan tangisan dia membawa anaknya kembali ke rumah. Nah, setelah mendengar kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmatnya.